sih yang gak kenal brand satu kali ini? Yaps, betul banget, Samsung. Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul. Ia lahir di Korea Selatan dan merupakan putra dari keluarga kaya raya pemilik tanah di Korea Selatan. Ia sempat mengenyam pendidikan di Universitas Waseda Tokyo. Meskipun tidak sampai lulus, ia menggunakan warisannya untuk mendirikan usaha penggilingan padi, yang dimana usaha ini tidak berhasil. Namun pada tahun 1938, lebih tepatnya pada tanggal 1 Maret, Lee Byung-chul mendirikan perusahaan bisnis angkutan truk di Daegu yang ia beri nama Samsung Trading Co. dan berkembang pesat. Lalu dia mengembangkan usahanya dengan mendirikan usaha lainnya yang juga sukses besar. Pada akhir 60-an, Samsung Group mulai masuk ke dalam industri elektronik. Agar perusahaan bisa berkembang dengan pesat, perusahaan membagi tugas kerja dalam bentuk divisi-divisi elektronik. Di antaranya Samsung Electronics Co Device, Samsung Electromechanic Co, Samsung Coding Co, dan Samsung Semiconductor and Telecommunication Co, dan membuat fasilitas visual. Produk pertamanya adalah televisi hitam putih, dan sampai saat ini perusahaan Samsung terus berkembang pesat dan menjadi perusahaan yang sangat maju di zaman sekarang. Yang pertama ada analisis peluang pemasaran. Analisis peluang pemasaran merupakan analisis dari SWOT. Di dalam analisis peluang pemasaran sendiri, terdapat dua lingkungan, yaitu lingkungan internal sendiri yang memiliki arti, lingkungan di dalam perusahaan yang perlu diidentifikasikan, kekuatan dan kelemahannya. Lalu, lingkungan eksternal sendiri yang memiliki arti, lingkungan di luar perusahaan yang perlu diidentifikasi, kekuatan dan kelemahannya. Lingkungan yang mempengaruhi sebuah keberhasilan perusahaan. Strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan merupakan faktor dari lingkungan internal. Sedangkan untuk opportunity atau peluang dan threat atau ancaman termasuk ke dalam lingkungan eksternal. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Yang pertama ada Samsung memperkasai era digital dan memiliki brand image yang melekat di kalangan masyarakat. Yang kedua, teknologi yang digunakan Samsung mengikuti perkembangan zaman dan senantiasa melakukan inovasi pada produknya sehingga menciptakan produk yang berkualitas. Lalu yang ketiga, Samsung memiliki fitur lebih banyak dibandingkan perusahaan lain. Contohnya, beberapa produk Samsung memiliki barang yang lebih decided dari pesaing lain. Samsung memiliki port chain yang lebih universal, sehingga jika konsumen memiliki adapter chain produk lain, maka produk tersebut bisa terkoneksi. Lalu, apa saja sih kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan Samsung? Yang pertama, ada budaya korporasi Korea yang tidak fleksibel. Lalu yang kedua, pengalaman dalam mengelola perusahaan global masih terbatas. Yang ketiga, adanya tekanan yang ketat pada karyawan untuk mencapai sasaran yang membuat karyawan berusaha menjual teknologi rahasia Samsung kepada para pesaingnya. Lalu yang keempat, ada harga yang relatif mahal dengan kapasitas RAM dan penyimpanan yang lebih sedikit dibandingkan dengan merek lain. Lalu yang kelima, adanya keterbatasan antara pembaruan perangkat lunak yang menyebabkan tidak dapat menggunakan fitur baru. Lalu yang terakhir, ada fasilitas yang dimiliki tertinggal, tidak dapat digunakan secara maksimal sehingga menyebabkan kecepatan handphone menurun atau berakibat tidak bisa menggunakan aplikasi dengan sistem terbaru. Lalu, peluang seperti apa sih yang dapat dimaksimalkan oleh perusahaan Samsung itu sendiri? Yang pertama, produk-produk yang ditawarkan oleh Samsung merupakan produk keperluan rumah tangga di mana akan selalu dicari. Yang kedua, adanya peningkatan permintaan masyarakat akan barang-barang elektronik yang mudah dan tentunya sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, pengaruh globalisasi yang mendorong pemasaran barang elektronik yang tiada batas. Yang keempat, besarnya pasar mengenai dunia industri Korea atau K-pop di dunia membuat Samsung pengembangan kemampuannya untuk menjadikan idol BTS sebagai brand ambassador dari Samsung. Lalu yang terakhir, Samsung menciptakan edisi smartphone terbaru yaitu Samsung Galaxy S20 Plus dan Galaxy Buds yang dimana didesain khusus BTS Edition. Lalu yang terakhir ada ancaman. Apa saja sih ancaman yang dimiliki oleh perusahaan Samsung? Yang pertama, adanya ketergantungan produk-produk lokal pada negara tertentu
sehingga pasar sulit ditembus oleh perusahaan Samsung. Yang kedua, kekuatan merek lain yang lebih dahulu menguasai pasar. Yang ketiga, munculnya produk-produk baru yang lebih inovatif dari perusahaan lain. Lalu yang keempat, adanya produk-produk dari perusahaan lain yang menawarkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang tidak kalah bagus oleh perusahaan Samsung. Yang kedua, ada meneliti dan memilih pasar sasaran. Dalam pasar sasaran kegiatan itu, ada yang disebut dengan STP. Yang pertama, Market Segmentation, di mana Samsung merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam berbagai bidang usaha dengan banyak divisi. Salah satunya adalah divisi elektronik yang memproduksi beberapa peralatan elektrik dan piranti lunak, diantaranya adalah televisi, kulkas, mesin cuci, AC, printer, laptop, serta produk dalam bidang teknologi komunikasi. Menyadari gaya hidup manusia yang terus berkembang, maka Samsung menentukan segmentasi yang merespon gaya hidup manusia tersebut dengan menghadirkan smartphone yang canggih dengan banyak fitur yang memanjakan penggunanya. Di antaranya adalah Samsung Galaxy Tab. Lalu ada market targeting. Seiring dengan pertumbuhan dan perubahan gaya hidup manusia yang cenderung dengan hidup praktis dan aksesibilitas yang cepat serta mobilitas yang tinggi, maka dengan demikian perusahaan Samsung menetapkan targetingnya pada perangkat yang mendukung lifestyle seperti smartphone dan tablet yang ditenagai oleh sistem operasi Android yang canggih. Lalu yang terakhir ada market positioning, yaitu keunggulan dan kecanggihan produk yang dimiliki, menjadikan kekuatan dan menjadikan brand image yang menjadi daya jual kepada masyarakat. Seperti produk smartphone yang dimiliki oleh perusahaan Samsung, yaitu Galaxy Guardian Tablet yang ditenagai oleh sistem operasi Android, menjadi alat komunikasi yang dapat memenuhi ekspektasi masyarakat seperti lifestyle dengan gaya hidup praktis dan aksesibilitas yang cepat, serta akan mempengaruhi mobilitas yang tinggi kepada kehidupan masyarakat. Lalu, yang ketiga ada merencanakan strategi pemasaran atau yang disebut juga P4. Yang pertama ada produk. Perusahaan Samsung lebih memilih untuk menciptakan produk-produk yang high-end dan berkualitas tinggi yang tentu saja menawarkan styles, best practice. Produk-produk yang dijual Samsung merupakan produk khusus barang elektronik. Produk itu meliputi handphone, laptop, monitor, air conditioner atau AC, kulkas, televisi atau TV, mesin cuci, oven, microwave, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu ada price. Perusahaan Samsung lebih menekankan pada kualitas produk, sehingga penentuan harga ditetapkan berdasarkan pada tingkat kualitas masing-masing produk itu sendiri. Dan apabila dibandingkan dengan merek-merek elektronik lainnya, produk Samsung dikenal dengan harga yang lebih mahal dengan merek yang lainnya. Akan tetapi, masyarakat Indonesia pun tidak meragukan kualitas yang dimiliki oleh perusahaan Samsung, di mana dikenal sebagai kualitas nomor 1 yang memberikan fitur tercanggih bagi para pengguna. Yang ketiga ada place. Perusahaan Samsung mendistribusikan produknya kepada konsumen menggunakan outlet distributor, gerai resmi, atau pameran teknologi. Produk Samsung sangat mudah ditemui keberadaannya dari toko elektronik seperti counter HP dan sebagainya. Dan yang terakhir ada promotion. Strategi promosi perusahaan Samsung dibilang cukup menjanjikan, dan yang paling menonjol dalam promosi Samsung ini adalah dengan menggunakan media iklan yang kita bisa temui di televisi, internet, media sosial, papan reklame, serta menjadi sponsor pada event-event tertentu. Samsung juga memanfaatkan brand ambassador untuk menarik pelanggan. Untuk saat ini, Samsung memiliki brand ambassador yaitu BTS. Dapat diketahui bahwa Samsung juga merupakan perusahaan asli Korea, dan inovasi yang mereka berikan adalah Samsung Galaxy S20 Plus, di mana edisi khusus BTS. Yang keempat, menentukan taktik pemasaran. Taktik apa saja sih yang digunakan oleh perusahaan Samsung? Yang pertama, yaitu mengeluarkan smartphone dan iPad edisi spesial BTS. Samsung memproduksi desain smartphone dan iPad tersebut secara terbatas atau tidak banyak, atau yang sering kita sebut limited edition. Yang kedua, Samsung mempertahankan basis riset yang didasarkan pada kebutuhan konsumen. Samsung akan mencari hal apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen, kemudian mengembangkan produk tersebut
sehingga dapat tersalurkan kepada konsumen. Yang ketiga, Samsung menjaga dan mengembangkan ekosistem bisnis lain yang terkait seperti penyediaan layanan operator dan juga pengembang konten serta aplikasi. Yang keempat, Samsung terus menjalin kerjasama dengan rental partner untuk mendistribusikan produk ke penjuru dunia, bahkan di Indonesia pun juga. Dan yang terakhir atau yang kelima, Samsung tidak pernah menutup mata terhadap perkembangan teknologi. Meskipun saat ini Android tengah merajai OS smartphone, tapi perusahaan Samsung terus berusaha mengembangkan produk mereka. Yang kelima, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan pemasaran. Yang pertama ada penguatan brand produk. Samsung akhirnya berpikir untuk bisa lebih menguatkan brand image produk yang lebih bisa dikenal. Yang kedua ada spesifikasi smartphone. Samsung mencoba meletakkan smartphone seri Galaxy dengan spesifikasi hardware yang up to date. Lalu ada iklan dan pemasaran. Di sisi ini, perusahaan Samsung tergolong royal dalam urusan mengeluarkan budget untuk iklan. Yang terakhir atau yang keenam yaitu pengendalian atau kontrol terhadap kegiatan pemasaran. Tiap usaha perlu adanya kontrol supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Yang pertama yaitu sebelum melakukan usaha. Bagaimana sih hal yang akan dilakukan sebelum melakukan usaha? Yaitu merekrut, memilih, dan melatih karyawan. Selain itu juga mengalokasikan sumber daya, modal yang dikeluarkan untuk fasilitas dan perlengkapan, serta pengeluaran yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Perusahaan melakukan beberapa langkah, yaitu dengan cara melakukan hal sebagai berikut, yaitu 5 prinsip bisnis Samsung. Lalu ada strategi globalisasi. Yang ketiga ada strategi menghadapi krisis. Lalu yang kedua ada saat melakukan usaha. Pada proses ini adalah melakukan komitmen terhadap strategi yang telah direncanakan. Ketika pihak manajemen komitmen terhadap strateginya, karyawan akan berkomitmen pada strategi itu juga. Dalam tahap ini, perusahaan Samsung melakukan yang pertama, restrukturisasi manajemen. Yang kedua, budaya jam kerja. Dan yang ketiga, pendidikan dan motivasi bagi karyawan. Lalu yang terakhir ada setelah melakukan usaha. Cara untuk penilaian kinerja pada Samsung adalah dengan audit pemasaran yang isinya adalah tujuan, strategi, dan kinerja dari pemasaran. Audit pemasaran membantu perusahaan untuk mengevaluasi aktivitas pemasaran. Informasi yang diperoleh di audit pemasaran berasal dari ulasan yang diberikan pada karyawan, manajer, customer, dan supplier.